Nggak banyak orang yang beli rumah itu dalam satu circle hidupnya dia bisa berkali-kali beli rumah. Sebagian orang mungkin sekali seumur hidup gitu loh. Jadi kita nggak pernah minta pembeli rumah kita itu buru-buru untuk decide. Jadi kita bahkan sebelum beli rumah kayak ada teman-teman ngobrol aja dulu gitu loh. Karena proses beli rumah itu kan panjang, survei lokasi, lihat lingkungan, terus juga kesiapan finansial seperti apa segala macam. Jadi kita lebih ngebantu sih teman-teman untuk punya rumah, dan kita yakin kalau udah punya rumah itu hidup mereka untuk yang hal-hal lainnya lebih gampang ngatasinnya gitu. Dan ke depan yang makin lama makin jauh dari kota ini menurut Bro Priyanto gimana nih? Menurut gua ini tren balik lagi ke kebutuhan. Jadi kita jangan ngikutin tren, kita ngikutin kebutuhan. Jadi kalau memang kita kebutuhannya bekerja hektik di tengah kota, ya udah berarti fokusnya kita cari di tengah kota. Nggak bisa maksa di landed ibaratnya kan, ambil aja apartemen, kan fungsinya di mana, fungsinya mau turun naik ke kantor kanan kiri oke. Tapi kalau memang agak santai kerjanya gitu kan, nggak terlalu hektik waktunya segala macam, ambil di pinggir kota kan oke. Pinggir kota mungkin dapat yang lebih luas, terus dapat lingkungan yang bisa hahaha sama tetangga segala macam. Nah karena kan cocok-cocokan orang juga, ada orang-orang yang ibaratnya dia masa sosialnya lebih pendek, dia nggak bisa tuh bertetangga sama orang lama-lama hahaha. Ada juga orang yang seneng punya tetangga, punya teman komplek gitu kan. Gua rasa sih lu pilih lagi, lu cocoknya di kota atau pinggir kota, sama-sama baik. Oke. Gue dulu muridnya Pak Ci. Oh iya, sempat di Ciputra ya. Di Ciputra Group. Jadi rubahlah sampah menjadi emas. Wah, itu keren banget sih. Jadi lokasi-lokasi dulunya nggak mungkin tempat jin buang anak kasarnya, disulap jadi yang gitu. Terjadi di tempat kita. Dulu 2010 kita jual dong ke kan kalau family and friend dulu. Kita cobain mau nggak beli gitu kan. Terus ke mana-mana orang pada survei, buset jauh banget, sepi banget, nggak ada apa-apa gitu kan, nggak mau beli. Terus beberapa tahun kemudian datang lagi, gue jadi beli deh, gue cari-cari tempat lain udah nggak ada. Ya sorry habis. Terus dia lihat keliling, loh kok rame banget. Iya, anak jinnya udah pada gede. Pada beli rumah sama kita. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Halo, apa kabar semua sahabat Sinergi? Jumpa lagi dengan Papi BO di Sinergi Open Talk Session. Hari ini Papi kedatangan orang hebat lagi. Salah satu member dari Sinergi Golf juga. Perkenalkan Bapak Priyanto Indra. Halo. Apa kabar bro? Baik, Pak Paulus yang lebih hebat. Kita ngobrol santai aja ya bro hari ini. Tapi sebelum masuk ke topik, kita ngobrol dikit karena kita kenalan dari Sinergi Golf, komunitas yang ada di bawah Sinergi Properti Indonesia ini, developer Indonesia. Gimana? Golfnya masih jago, makin jago atau gimana nih? Kita kan golf buat bikin orang happy. Oh, lu bikin orang happy ya? Iya, main terus dong kalau gitu. Kalau sampai teman-teman istilah ini donatur tetap. Donatur tetap, oke. Tapi kalau boleh tahu, golf dulu atau bisnis dulu? Golf dulu atau bisnis dulu? Gua lebih milih dua-duanya bareng sih. Bareng dulu. Iya. Tapi dulu sebelum kerja di developer, sudah main golf belum? Ini pemain post covid. Di masa covid malah justru. Pandemi golfer. Oke. 2021 dulu mulai main, diajakin sama teman-teman di komunitas. Ya udah sekarang apalagi kenal Papi kan. Ya. Jadi kemana-mana nih main. Oke. Tapi setelah golf kan kita ketemu di Sinergi Golf. Ya. Menurut Pak Priyanto ini, Bro Priyanto ini, golf ini memang memegang peranan penting untuk kemajuan bisnis nggak sih? Kemajuan bisnis jelas gitu kan, kayak beberapa teman-teman yang sering aktif di Sinergi Golf juga mereka udah ngerasain benefitnya. Ada yang supplier, mereka mau ketemu teman-teman developer, cukup di satu event, nggak usah satu-satu ke kantornya masing-masing. Mereka udah kejawab gitu. Itu satu cerita dari supplier dan masih banyak cerita lah, Papi. Nggak tahu, kita pasti banyak banget kita harus ceritain. Berarti banyak sekali keuntungan bergabung dengan komunitas Sinergi, terutama Sinergi Golf ya? Betul, betul banget. Cuan-cuanan makin banyak dong. Makin banyak cuan yang terjadi di lapangan. Nyari supplier gampang. Orang bank juga kan teman-teman banyak perbankan yang golf bareng sama kita kayak gitu. Nah, jangan lupa ya, kasih Papi dulu. Oh, pasti.
Loh, tapi sekilas kan kita kenal as a friend dan sobat-sobat atau sahabat-sahabat sinergi ini kan pada belum kenal lah sosok bro ini. Bisnis utama di mana sih? Bisnis utama saya ya sering nyebut diri saya tukang bangunan. Oke. Jadi nggak jauh dari bangunan. Kita ini pengembangan perumahan yang affordable housing lah istilahnya disebutnya. Ada rumah subsidi sama rumah-rumah yang terjangkau di bawah 1 miliar rumah yang kita jual saat ini. Nama bisnisnya apa dong? Ceritain dulu dong. Nah kita karena udah ada beberapa project saat ini, project ke-6, kita ada satu holding sebutnya Badak Perkasa Group gitu untuk menaungi beberapa project kita itu. Gue tebak ya. Siap. Kenapa namanya Badak? Karena bisnis lu banyak di Banten ya? Iya, bener ya? Bener banget. Orang Banten juga sekarang. Iya kan, ini kan pengurus golf di Provinsi Banten juga. Kebetulan sekarang iya. Per 1 Januari 2024 gue sah orang Banten. Mantap. Kalau aku lihat di tagline ya atau apa ini di Badak itu ada nama tulisan developing for people. Nah, ini apa hubungannya atau mungkin apakah ini misi dari Badak atau gimana? Iya, jadi kita ngikutin filosofinya Badak itu sendiri waktu pemilihan. Kenapa sih maskotnya kita, ikonik kita itu Badak. Jadi Badak itu bawa manfaat banyak di hutan. Jadi yang bikin hutan itu subur, bikin vegetasi banyak pohon segala macam itu karena Badak mereka suka berpindah-pindah tempat, gemburin tanah, mereka bawa biji-bijian, akhirnya kan hutannya tuh pada lebat karena si Badak itu yang selama ini masyarakat banyak yang nggak tahu tuh. Nah terus kita ambil di perusahaan kita, developing for people, jadi apapun yang kita kerjakan sebenarnya buat pembeli rumah kita, buat masyarakat yang ada di hunian kita. Kadang-kadang kan kita nih sebagai company yang harus cari profit di situ, harus nyenengin investor, harus nyenengin tim, staff gitu kan. Tapi langkah-langkah yang kita ambil kebijakannya biasanya sulit gitu loh. Nah, yang bisa bikin kita akhirnya ambil keputusan adalah keputusan yang ibaratnya paling utama dulu buat si pembeli rumah atau yang kita sebut people di Badak itu sendiri. Bos ya, CEO, owner, visioner. Masih belajar sama Pak. Tapi ada lagi nih. Kemarin aku baca juga nih. Bantu teman punya rumah. Gue temen lu loh. Pengen tahu nih. Sebagai teman pengen tahu nih. Iya. Jadi itu bahasa yang kita pakai buat supaya kalau kita bilang kita jualan rumah, banyak orang yang antipati. Mereka gue nggak mau beli, gue nggak mau nanya-nanya dulu deh. Nah kita pakai tagline itu supaya nggak ada minat sekarang nggak apa-apa. Jadi beli rumah itu kan keputusan besar dalam hidup. Nggak banyak orang yang beli rumah itu dalam satu circle hidup, jadi bisa berkali-kali beli rumah. Sebagian orang mungkin sekali seumur hidup gitu loh. Jadi kita nggak pernah minta pembeli rumah kita itu buru-buru untuk decide. Jadi kita bahkan sebelum beli rumah kayak ada teman-teman ngobrol aja dulu gitu loh. Karena proses beli rumah itu kan panjang, survei lokasi, lihat lingkungan, terus juga kesiapan finansial seperti apa segala macam. Jadi kita lebih ngebantu sih teman-teman untuk punya rumah, dan kita yakin kalau udah punya rumah itu hidup mereka untuk yang hal-hal lainnya lebih gampang ngatasinnya gitu. Berarti memang ini menjawab juga sekarang ini generasi milenial sampai yang sekarang Gen Z segala ini kan banyak yang malas punya rumah. Itu berarti slogan itu juga berawal dari situ atau gimana? Iya, bisa relate juga ke mereka gitu kan. Jadi kalau mereka kan udah kayak mikir rumah nggak kebeli lah. Buat anak-anak Gen Z gitu kan pada umumnya. Memang ada Gen Z yang sukses besar gitu kan, mereka jadi YouTuber, jadi apa segala macam, gampang lah. Bahkan dengar-dengar cerita dari grup-grup besar rumah yang beli 20 miliar banyak tuh dari milenial sama Gen Z. Tapi kan itu berapa sih dari jumlah orang berapa persennya? Yang sebagiannya kan udahlah gue ngekos aja lah, nyaman kok di kosan, ada AC, ada kamar mandi, temen gue sebelah-sebelahan. Cuman kan nggak gitu juga kan, 10 masa sampai tua ngekos. Ketika punya istri, punya suami, nanti punya anak, masa tinggalnya di kosan atau kontrak terus. Gitu. Tapi kalau di luar negeri nih, kalau yang setahu Papi nih di Australia contohnya. Karena pernah di Australia Papi ya? Enggak, Papi pernahnya di Kanada. Oh, Tapi Kanada. mirip-mirip sih, sebenarnya mirip-mirip karena negaranya nggak jauh beda nih culture-nya, Commonwealth. Tapi makin kesini orang malas beli. Oke. Akhirnya yang pendatang-pendatang yang seperti dari Asia, terutama dari China atau apa itu malah jadi
investor beli banyak, terus mereka kontrak-kontrakin ke warga lokal. Nah, saya nggak tahu apakah di sini akan menjadi tren seperti itu. Iya, kedepannya kalau dibiarin terus-menerus, Indonesia juga pasti ngikutin, akan terjadi juga yang terjadi di negara lain, kayak di Hong Kong, Korea kan udah nggak mampu lagi mereka beli kan. Mereka sekarang tuh patokannya cari sewa yang sesuai sama gue berapa sih. Kalau orang sana kan mikirnya di situ. Nah, Indonesia ini menurut saya mumpung masih murah, mumpung masih kebeli, bank juga masih oke. Kita yuk rame-rame punya rumah. Kalau nggak punya uang tunai, kita beli pakai KPR aja. Itu bunga bank itu masih jauh lebih rendah daripada kenaikan properti itu sendiri. Jangan sampai one day nih kita penduduk Indonesia hampir 300 juta ini salah satu dari kita harus ngontrak sama investor asing yang kayak kata Papi ceritakan tadi gitu. Tapi sekarang ini keran untuk investor atau orang asing WNA itu untuk beli rumah di Indonesia itu udah boleh belum sih? Sudah boleh untuk yang nominal lumayan. Memang masih dibatasi ya. Dulu kan nggak boleh kan? Iya, sekarang kebijakannya udah lebih ini untuk mereka. Jadi tapi kan itu kan memang beda nih yang tadi saya omongin. Kalau di rumah pertama kita mungkin kan kita juga nggak main langsung rumah mewah kan. Betul. Yang penting kita ada dulu karena rumah murah itu one day bisa bantu kita beli rumah yang menengah. Karena ada kenaikan harga kan. Mungkin dengan rumah yang menengah itu bantu kita beli rumah mewah nanti. Oh benar juga gitu. Ini. Nah kalau saya lihat tadi di ini itu kan banyak sekali lokasi-lokasinya agak pinggir kota. Oke. Bener ya, nggak apa-apa kan diomongin agak pinggir kota. Boleh memang. Karena memang itu kan. Iya, memang lokasi nggak bisa bohong karena ada di situ. Gitu. Nah, tren ke depan yang makin lama makin jauh dari kota ini menurut Bro Prianto gimana nih? Menurut gua ini tren balik lagi ke kebutuhan. Jadi kita jangan ngikutin tren, kita ngikutin kebutuhan. Jadi kalau memang kita kebutuhannya bekerja hektik di tengah kota, ya udah berarti fokusnya kita cari di tengah kota. Nggak bisa maksa di landed ibaratnya kan, ambil aja apartemen. Kan fungsinya di mana? Fungsinya mau turun naik ke kantor kanan kiri oke. Tapi kalau memang agak santai kerjanya gitu kan, nggak terlalu hektik waktunya segala macam, ambil di pinggir kota kan oke. Pinggir kota mungkin dapat yang lebih luas, terus dapat lingkungan yang bisa hahaha sama tetangga segala macam. Nah karena kan cocok-cocokan orang juga. Ada orang-orang yang ibaratnya dia masa sosialnya lebih pendek, dia nggak bisa tuh bertetangga sama orang lama-lama hahaha. Ada juga orang yang seneng punya tetangga, punya teman komplek gitu kan. Gua rasa sih lu pilih lagi, lu cocoknya di kota atau pinggir kota sama-sama baik. Oke. Tapi pinggir kota sekarang memang lagi banyak kan. Maksudnya gini, kan kita ngelihatnya kan metropolitannya di Jakarta. Terus sekarang kita ngomong ada Tangerang Raya nih. Ya Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangerang Selatan nih. Kalau gesernya ke arah barat ya. Tapi sekarang kan termasuk mungkin punyanya Grup Badak dan ada beberapa developer lain lah ya. Memang arahnya makin lama makin ke kayak Serang, Pandeglang, atau mungkin malah sampai ke ujung-ujung lagi itu. Tapi kelihatannya sudah dibikinnya udah konsepnya konsep kota semua. Klaster. Kalau dulu kan beda ya, dulu kan RSS-nya beda nih. Tapi sekarang udah mulai banyak seperti itu ya. Udah mulai ya di daerah hunian pinggir kota karena kita juga menyesuaikan masyarakat, menyesuaikan pembeli rumahnya kita juga. Kayak profiling pembeli kita banyak anak-anak milenial. Mereka butuh tempat yang ibaratnya bisa akomodir kebutuhan mereka sehari-hari. Kayak apa sih? Kafe, belanja mudah, gampang. Jadi di cluster atau di project itu ya minimal harus ada restoran, ada kafe, ada kayak minimart lah untuk mereka kebutuhan sehari-hari. Nah permasalahannya kan kalau mereka makin pinggir, padahal tetap industri atau ratna di perbisnisan ada di kota. Seberapa perlu transportasi itu? Transportasinya apa aja nih? Iya. Penting sih transportasi karena ibaratnya jarak itu bisa diselesaikan kalau waktunya bisa dipersingkat gitu kan. Nah, bersyukur sih kemarin di masa pemerintahan sebelumnya kan fokus di infrastruktur tuh. Jadi banyak banget tol yang dibangun, terus juga transportasi kayak KRL itu juga perubahannya signifikan tuh. Dari yang image-nya parah sekarang enak sih. Gue kan sempet di luar juga kuliah 2,5 tahun, nggak ada bedanya sih menurut gue naik KRL di sini sama di sana. Dan kebetulan di proyek kita berdekatan sama tol sama KRL. Berarti nanti banyak rocker ya?
Banyak rocker. Apa rombongan tuh? kereta. Rombongan kereta. ya kan. Iya. Mereka berarti akan memanfaatkan memang ya satu infrastruktur yang dibangun pemerintahan sebelumnya karena tolnya makin banyak terutama ya. Berarti kan makin banyak pilihan jadi kepecah. Udahan ditambah ada KRL. Betul. KRL ini sekarang udah sampai mana sih yang paling dekat dengan perumahan? Di stasiun apa ini? Nah, kita ada stasiun Cikuya namanya. Stasiun Cikuya ini dia satu setelah Tiga Raksa, satu sebelum Maja. Which is kita ada di antara dua kota satelit yang ribuan hektar tuh. Mungkin tahu ya grupnya. Tahu. Enggak. Nah, kita ada di antaranya. Saya sering goes ke sana. Goes ke sana. Ada tebing koja. Pernah ke sana belum? Kandang Godzilla. Oke. Jadi itu ada satu yang nempel sama stasiun. Iya. Berarti otomatis di situ juga lahan parkir nih kadang. Tapi nggak perlu ya kalau udah nempel nggak perlu lahan parkir lagi ya. Menariknya kita selalu teman-teman sales kita mereka ibaratnya kan Pak kita kelebihannya di mana sih, strengthnya kita di mana, karena di tempat lain sama nih nanti bangunannya kan bisa diperbaharui, kualitasnya dinaikin segala macam. Nah location yang ibaratnya tempat lain nggak ada lagi, kita benar-benar selangkah ke stasiun. Saya hitung mungkin sekitar 50 meter aja dari stasiun sampai ke gerbangnya kita. Sampai rumah yang pertama mungkin jalan kaki nggak nyampe paling 7 menit deh kalau nggak salah. Harusnya 5 menit bisa capai kalau kita jalannya kayak normal ya. Itu deket banget kan. Nah dari situ teman-teman udah ngirit biaya. Kok bisa ngirit biaya kata teman-teman sales gitu kan? Iya dong, kalau beli di tempat kita mereka nggak ada uang bensin. Karena kan nggak perlu naik motor lagi dari rumah ke stasiun. Terus mereka nggak irit uang parkir. Tadinya kan motor harus ditaruh di situ dong. Terus jam-jaman lagi. Iya, jam-jaman harus punya 2 motor. Satu motor dekat rumah, satu motor dekat kantor. Betul. Gitu kan. Nah, jadi kita pikir itu udah irit banget. Coba saya suruh mereka hitung bensin berapa, parkir berapa. Ada yang nyebut 300.000 sebulan, 500.000 sebulan. Nah, itu yang nyicil rumah sama kita itu rata-rata cicilan yang 1 juta per bulan. Mereka beli rumah subsidi tuh. Kalau mereka ada beban buat bensin sama parkir 300 sampai 500.000, berarti mereka udah lebih irit 50%. Menghemat itu dapat rumah ya kurang lebih ya. Gitu. Tapi kemarin itu yang lokasi dekat yang 50 meteran ini itu memang ada kerjasama khusus dengan, kalau KRL kan KAI juga ya. Itu ada kerjasama khusus atau gimana? Kerjasama khusus sih enggak. Kita mungkin waktu itu ada koordinasi aja waktu di awal proyek. Karena kan kita juga harus info perencanaan kita seperti apa dan pengen tahu perencanaan mereka seperti apa supaya sama-sama enak. Takutnya kan kita bangun ternyata agak akan ganggu aktivitasnya mereka atau justru aktivitas kita yang mengganggu mereka gitu kan. Jadi sempat dikoordinasi aja sih. Tapi nggak perlu ada agreement seperti apa karena kita waktu itu mengisi kekosongan sebenarnya. Jadi waktu itu udah ada stasiunnya dahulu, jadi lahan di sana tuh nggak ada pengembang gitu loh. Kita lihat, kok sayang ya gitu loh. Ada stasiun, tapi kan nggak ada rumah di situ. Ada rumah kampung yang which is menurut kita kan jumlahnya nggak banyak kan. Kita pikir kan nggak mungkin dong kalau ibaratnya tadinya tanah kosong siapa yang mau naik stasiun itu. Nah, kita bikin rumah. Ya harapannya kita juga datengin market sih sebenarnya buat ke KAI. Dan sekarang KRL sih nyaman banget. Gue juga dulu waktu kerja di Bogor juga paling enak naik KRL. Kadang naik mobil udah lebih capek, lebih lama. Ya boros pasti kan. Betul. Ya kan? Kadang-kadang juga saya naik KRL kok. Misalnya kalau lagi di project nih, tiba-tiba mau meeting di Senayan atau apa, udah saya daripada naik mobil, nggak pasti waktunya kena macet, saya naik KRL. Cakep. Memang mengerti. Nah, kalau pindah dibanyakan sekarang kota satelit, tadi ada kota satelit, terus ya ada perumahan-perumahan termasuk yang ada di grup Badak ini. Kan dulunya kampung-kampung gitu ya, desa ya mungkin malahan kesenjangannya antar yang penghuni baru, yang ini berarti ada orang yang trans kota lah ya istilahnya. Ke sini gimana tuh? Kalau kita proyeknya kelima kita yang udah dihuni orang selama ini sih mereka bisa berbaur ya dengan baik gitu loh. Nggak pernah ada kayak perbedaan, ini warga klaster, warga perumahan, non perumahan gitu loh. Karena banyak juga fasilitas umum yang ibarat kita sediain, mereka bisa pakai sama-sama. Terus kita kadang-kadang bikin event kayak bazar, bikin event dulu kemarin pernah bikin kayak food festival gitu kan. Jadi orang-orang yang di desa di kampung situ yang nggak beli rumah di situ datang juga. Mereka juga terhibur dengan acara atau fasilitas yang kita bikin di project gitu.
Bahkan ada yang beli rumah juga dari kita. Akhirnya ya. Tapi kalau di kampung itu kan kadang nih, ya pengen tahu nih. Iya. Kadang kan jalan-jalan kampung kan tetap warga itu kan tetap naik mobil kan masih ada. Warga kampung kan kadang kalau bikin hajatan atau acara atau apa itu kan sering memakai jalur-jalur umum nih. Oke. Pernah terjadi nggak? Ada sih memang kadang-kadang mereka akhirnya kan tutup salah satu jalan supaya bisa bikin acara. Ya itu kan pemanfaatan area ya. Selama mereka bisa komunikasi dan info kan harusnya kan aman. Tinggal dialihkan juga jalurnya. Nah tapi kita kasih solusi akhirnya. Karena kita lihat ada kebutuhan seperti itu. Ada beberapa lahan kita yang kita bikin. Ibaratnya contohnya kayak Taman Ide aja gitu kan. Kita kan ada cafe yang outdoor space-nya banyak tuh. Mereka tetap masih bisa bikin acara murah. Nggak harus ke hotel ataupun di gedung pertemuan yang notabene mahal kan. Nah jadi kita ada outdoor space, mereka bisa sewa tenda tetap dari luar. Mereka mau bikin kayak gimana, mau dekorasi seperti apapun ala kadarnya, gayanya mereka tetap di situ. Jadi ada kita solusi buat mereka. Gitu. Pas permasalahan kita nggak stop mereka untuk lakukan itu, tapi ini ada pilihan loh, mau nggak lakukan di sini. Sarana olahraga juga kebangun juga. Kebangun, kita lagi persiapan buat bikin lapangan badminton udah ada beberapa yang jadi. Ini rencana mau bikin lapangan basket juga. Kalau golf belum ya Papi. Pelan-pelan. Kumpulin dulu nanti beli. Iya siap. Nanti aja Papi. Oh pasti. Nah warga ini yang pindah-pindahan ini ya kan biasa kan mungkin keluarga muda. Soal kebutuhan mereka lah ya. Kalau tadi kebutuhan pokok mungkin udah terbahas sedikit. Tapi kadang kan kalau beli di mini market sama di pasar atau apa itu kan sensasinya beda. Belum lagi pasarnya pasar modern. Atau mungkin yang lainnya sih sekolahan dan tempat ibadah. Ya baik yang muslim maupun non muslim dan lain sebagainya. Ini ada kaget gak sih mereka habis transkota itu? Culture shock gitu ya. Kan biasa gue ikut nyokap bokap dulunya di satu yang masih di kota, mau kemana-mana deket, mau ke tempat ibadah gampang, olahraga gampang, makan nge-mall pun gampang. Betul. Itu ada nggak sih ada curhatan warga gitu? Ada beberapa, karena maksudnya gue cukup deket juga kan sama warga. Mereka kan ada bikin kayak sosial media warga Batara gitu salah satunya. Mereka kadang-kadang saya DM-an sih sama mereka. Mereka ada keluhan apa segala rekomendasi makanan dong katanya gitu. Itu kadang-kadang ya saya sebutin ini di mana. Terus mereka akhirnya dari situ malah bikin pada jualan tuh. Jadi warga-warga lagi pengen makan apa istilahnya gitu kan. Karena mereka tahu ya udah akhirnya mereka jualan, ya udah solusinya keluar lagi. Bikin festival dong, festival makanan. Betul. Mungkin malah festival musik bisa juga tuh. Betul, mereka lagi pengen musik ya kita bikin festival juga. Kayak Darboy diajain gitu. Nah, klaster kan sekarang banyaknya kan klaster ya, kayak kurang lebih ya seperti itu. Mereka akhirnya ada komunitas tadi katanya. Itu di Star Developer di jembatannya dengan seperti apa itu? Untuk yang komunitas kayak gitu ya. Nah, kita kadang-kadang ada pertemuan sih, kita undang mereka untuk ngopi bareng, duduk bareng, kayak sinergi ngopi gitu lah. Gitu. Tapi sama manajemen, sama tim, sama juga dengan warga. Jadi tujuannya kita dengar keluh kesahnya mereka, terus kalau kita mau bikin program kita minta masukan juga sebenarnya sama mereka. Tapi digabung antara warga perumahan yang bro bangun sama warga luar segala itu mungkin pernah setahun sekali gitu waktu acara HUT-nya kita. Jadi project-project lain bisa gabung. Tapi kalau yang per project sih biasanya enggak. Cuma per project aja karena kan nggak relate. Kadang-kadang permasalahan di satu tempat dengan tempat lainnya kan beda. Terus ini kan dulunya kan kampung. Nah ini culture lagi nih. Mereka merasa ada satu isolasi sendiri, terus takut, ada nggak sih yang takut keluar? Mungkin misalkan tempat ibadahnya di luar klaster, ya kan, mereka akan kumpul di situ terus ini. Isu-isu gitu tuh ada nggak? Ini supaya orang yang transkota tuh nggak takut atau punya waktu untuk memikirkan dan untuk siap-siap beradaptasi. Pertanyaannya gitu sih. Iya. Kalau menurut saya sih, kalau sampai takut mungkin enggak ya. Lebih ke tidak tahuan biasanya. Mereka nggak kemana-mana karena nggak tahu. Masa sih? Kadang-kadang kita, makanya di sosial medianya kita kadang-kadang suka angkat tentang makanan bakso ini di mana, kampus ini di mana, kafe ini di mana, supaya tuh pembeli rumah kita itu dapat info. Mereka mau makan bisa di sini, mereka mau ibadah, mereka mau cari sekolahan bisa di sini gitu loh.
lebih ke tidak tahuan sih. Jadi mereka nggak kemana-mana bukan karena mereka nggak mau atau takut, tapi lebih ke karena nggak tahu sebenarnya. Karena di situ banyak tempat menarik loh. Tapi kapan-kapan naik sepeda bareng saya biar saya tunjukin boleh. makan durian segala macam. Untuk mau lihat-lihat itu cek Instagram yang di sini nih ya. Oh iya. Instagramnya ada kan? Nah cek di sini. Tapi kolaborasi menurut Bro Priyanto seperti apa? Baik di komunitas sinergi maupun dengan di pekerjaan dengan menurut kolaborasi itu memudahkan menurut saya. Jadi selain di Sinergi Golf juga ya mungkin Papi tahu lah ya, saya juga kan sempat mendirikan organisasi yang namanya Idepreneurs. Dulu 2016 terjun di dunia usaha, saya lihat tuh kayaknya nggak mudah ya gitu loh, nggak gampang ya. Terus saya karena pernah sekolah di China dulu mikir di sono tuh networking, kolaborasi segala macam sampai mereka punya jalur sutra harus terbangun gitu kan. Padahal itu dari ancient story, sekarang di dunia modern juga dibangun lagi sama mereka gitu kan. Kenapa? Mereka percaya dengan network itu apapun bisa dilakukan. Nah, jadi kita diriin Idepreneurs sampai hari ini. Dan saya lihat lagi kenapa saya juga aktif di Sinergi, visi misinya mirip gitu loh. Dan sosok Pak Ismet nih, foundernya itu artinya sekarang role modelnya saya nih gitu loh. Nah, ini kan master of kolaborator gitu kan. Pak Ismet yang bikin kolaborasi sana sini segala macam. Di ilmu saya udah ada berapa itu? Mana tadi Pak Ismet? Tapi pasti pekerjaan dengan bisnis developer pasti peranan pemerintah cukup penting kan? Oh, of course ya. Yang kemarin selama 2 periode udah selesai. Sekarang ada periode baru nih. Dengan dinamikanya yang sekarang ya walaupun beberapa bulan masihan ya masih ada penyesuaian. Tapi harapannya dari Bro apa nih dengan pemerintahan yang baru? Oke, pemerintahan yang baru ini kan juga sudah pernah bekerja sama dengan pemerintahan sebelumnya. Hopefully sama atau lebih baik gitu kan. Kalau menurut saya sih bisa jadi lebih baik karena belum apa-apa. Pak Presiden yang baru udah punya statement 3 juta rumah buat kita orang di industri properti. Wow, berani ya gitu kan. Nah, ya kita menyambut baik itu. Kebetulan juga kemarin baru Rakernas juga kan, REI Bandung, di Bandung gitu kan. Kebetulan Pak Menteri juga hadir, terus Pak Menteri dari ATR juga hadir. Ya mudah-mudahan di 2025 ini properti melejit. Sertifikat tanah. Oke. Pengen tahu. Ya baik yang rumah landed maupun yang ke atas apartemen. Memang di zaman yang terakhir tuh ini kan agak ngebut bagus ya. Saya dengernya, tapi saya nggak tahu realisasinya. Tapi sekarang ini menurut Bro sistem sertifikat ya, sertifikat atau apalagi sekarang katanya yang sertifikat elektronik akte itu sudah nggak ada tuh yang bentuknya dalam buku itu habisnya hilang, tinggal dalam bentuk elektronik doang. Gimana nih pandangannya? Iya, ini sesuatu yang baru kan. Ya cukup kaget juga sih kemarin waktu terima sertifikat kan. Kayak gini doang gitu kan. Tadinya kan kita hargai sertifikat itu bukunya warna hijau, tebel, kayak ada benang di ujungnya, kayak bener-bener sertifikat yang selama ini. Ya papi hidup lebih lama dari saya. Saya selama ini lihat sertifikat yang kayak gitu. Begitu kasih selembar kertas, yakin nih kayak gini doang. Laku nggak ya? Biasanya kita sertifikat agunin ke bank, sertifikat kemana segala jual beli pakai sertifikat. Sempet kaget sih gitu kan bentuknya seperti itu. Ya tapi balik lagi kan sebenarnya bukan di selembar kertasnya itu nilainya kan di barcode, nilainya di security-nya ini supaya kan yang mereka hindari kan sertifikat ganda. Betul. Karena kalau Unicode kan nggak bisa digandain karena mereka nge-link kan. Tapi kalau ibaratnya kalau buku tadi ya uang aja bisa dipalsuin, apalagi sertifikat. Tapi historinya nggak hilang ya? Historinya nggak hilang. Kan kadang kan ya entah itu dari dulunya sawah, petok D dan lain sebagainya sampai jadi SHM mungkin atau ada yang HGB di atas HPL kan macam-macam tuh histori itu hilang nggak? Saya yakin sih kalau di pemerintahan yang sekarang harusnya mereka lebih rapi lagi. Tapi secara birokrasi gimana? Secara birokrasi, perihal? Ya pengurusan sertifikat dan sebagainya lebih cepat atau apa? Oh iya, dengan kemarin Pak Presiden juga ngumpulin beberapa menteri termasuk Kemendagri. Harusnya di tahun 2025 lebih sinergi nih gitu. Sinergi juga nih jadinya kan. Lagi nih. Jadi ibaratnya kebijakan pemerintah pusat lewat Kementerian Dalam Negeri. Jadi hopefully nanti di provinsi ataupun di kabupaten kota
kebijakannya bisa sama gitu. Jadi temponya nanti ngikutin temponya Pak Presiden. Oke, kita tunggu, kan baru berapa bulan, Iya, kita lihat mudah-mudahan menteri-menterinya pun juga cukup mumpuni untuk mempercepat semuanya ya. Betul. Lalu untuk sekarang saya lihat developer-developer besar mulai main di pinggiran juga. Yang tadi kita istilahnya apa tadi? Rumah pinggir kota. Nah, rumah pinggir kota. Kenapa yang ini kalau saya lihat ya di tengah-tengah kota itu kan kadang masih ada beberapa bangunan terpengkalai. Ya, Di saya nggak- tengah kota ya? Iya. Oke. Atau mungkin ada developer mungkin yang belum selesai atau apa. Itu kan menurut developer memang lebih menguntungkan bangun baru daripada merevitalisasi dan lain sebagainya yang ada di tengah kota atau gimana? Ada sih beberapa kalau saya lihat ya. Iya. Ah, Oke. Kalau ya balik lagi ke pilihan ya. Nah, saya jadi teringat ini kata motivasinya Pak Ciputra ya. Pak Ci bilang tempat bermasalah itu tempatnya uang gitu. betul. Jadi Pak Ci itu dia selalu solve problem gitu kan. Jadi kalau kita kan kadang-kadang nyari lahan yang paling enak gitu kan. Beli yang udah bagus aja lah kayak gitu. Cuman kan ya mungkin nggak ada masalah di situ ya juga nggak banyak yang bisa kita dapatkan dari situ. Jadi ketika di tengah kota ya kita lihat dulu. Memang kalau cuma karena fisik bangunannya itu kan masih bisa direnovasi, bisa dibagusin lagi. Bahkan sekarang trennya kan yang vintage gitu yang lagi betul. beken gitu kan. Nah, saya rasa sih itu masih menarik gitu kan di tengah kota walaupun bangunannya tua. Cuman yang penting kejelasan. Nah, ini ada Masalah ada nggak? masalah nggak di situ. Nah, Oke. ketika ada masalah kan energi yang kita pakai buat beresin itu kan banyak. Ya, saya sih cukup menghindari itu. Kalau teman-teman konsul sama saya saya kalau mau mulai dari yang mana? Jangan yang banyak masalahnya dulu gitu kan. Karena nanti kan energimu habis malah nggak semangat jadi developer malah mundur dia. Kan sayang dong kita nggak banyak temen yang jadi developer nanti. Bener, karena gue juga yakin dan percaya itu memang kata-kata Pak Ci. Gue dulu muridnya Pak Ci. Oh iya, Dan seperti pernah Ciputra kerja ya? di Ciputra Group. Jadi rubahlah sampah menjadi emas. Wah, itu keren ya kan, banget sih. itu. Jadi lokasi-lokasi yang dulunya nggak mungkin tempat jin buang anak kasarnya, Iya. disulap jadi yang gitu. Terjadi di tempat kita. Dulu 2010 kita jual dong ke kan kalau family and friend dulu kita coba mau nggak beli gitu kan. Terus ke mana-mana orang pada survei, buset jauh banget, sepi banget nggak ada apa-apa gitu kan, nggak mau beli. Terus beberapa tahun kemudian datang lagi, gue jadi beli deh, gue cari-cari tempat lain udah nggak ada. Ya sorry habis. Terus dia lihat keliling, loh kok rame banget. Iya, anak jinnya udah pada gede. Pada beli rumah sama kita. Luar biasa memang ini. Entrepreneur sejati. Oke, sekarang kita ke segmen berikutnya yaitu mitos atau fakta. Wah, Ya. seru nih. Sobat Sinergi, kita akan bertanya dengan Bro Prianto. Segmen saya ini mitos atau fakta coba dijelaskan oleh Bro ya nanti. Oke, ya. coba ya. Oke, coba ya. Ini nggak ada benar salah ya. Ini menurut pendapat pribadi aja. Iya. Oke, yang pertama, pengembang lebih tertarik membangun perumahan di lahan kosong di pinggiran kota daripada merevitalisasi kawasan kumuh di pusat kota karena lebih menguntungkan. Aduh, gimana tuh ceritanya ya? Karena ada di antaranya kalau harus memilih fakta. Fakta, memang Karena harus- ya kayak ibaratnya drawing atau renovasi lebih gampang dari lahan kosong daripada kita harus bongkar dan susun ulang. Gitu. Oke, lebih gampang bikin baru dulu lebih Bikin baru gampang daripada ya bangun kalau kita beli rumah yang ya lebih sulit lah. Rumah yang udah ada kita harus bongkarnya. Kalau salah juga nggak kepake juga bangunannya kan. Jadi ya faktanya kayaknya sih lebih gampang mulai dari baru. Makanya kota-kota baru termasuk IKN itu kan berdiri di lahan yang masih enak nih pengembangannya, bikin master dari plan-nya. nol ya. Iya dari nol master plan-nya jadinya nggak terbatas kan. Kalau kita di area yang ibaratnya udah sempit sana sempit sini kan jadi terbatas. Ya tapi kalau mau mukul kan kalau kita dapat fairway gede lebih bebas. Golf itu ilmu kehidupan dan ilmu bisnis. Wah, kita lakukan di lapangan. Ya. Kita lakukan. Berikutnya nih, meski harga tanah lebih murah di luar kota, Oke. pengembang cenderung mengabaikan biaya transportasi yang semakin tinggi bagi penghuni. Sehingga total biaya hidupnya sebenarnya jadi lebih mahal, tapi kita kadang nggak sadar. Oke. Bener nggak sih itu mitos atau fakta? Mitos, nggak setuju. Oh, nggak setuju ya? Nggak setuju. Contohnya yang kita lakukan aja walaupun di pinggir kota ada KRL. Itu ekonomi sekali loh. Itu jarak kurang lebih ke Jakarta mungkin 50 km katakanlah dari tempatnya kita gitu kan.
jarak tempuh itu cuma 1 jam 15 menit mungkin, Rp6.000, Papi. Nggak ada cerita macet lagi, nggak ada cerita perlu bayar ini bayar itu lagi, nggak ada. Tetap ekonomis. Tolnya aja ada berapa kalau misalkan harus Tol banyak, iya. Terus mau nyetir sendiri mungkin malah 2 jam baru nyampe kan. Nah, betul kayak gitu karena ada macet segala macam kan. Oke. Dengan semakin banyaknya hunian di luar kota, sebenarnya justru berisiko menciptakan kota-kota satelit yang terpisah-pisah nih. Tapi masalahnya takutnya tidak saling integritas. Dengan kehidupan urban yang lebih dinamis, jadi ya benar nggak nih antara ini bikin sendiri, nggak nyambung nih nanti. Oke, kalau menurut gua sih enggak ya, tetap akan jadi satu kesatuan dan ibaratnya ya kita ngikutin filosofi Indonesia deh. Kita beda-beda tapi kan satu juga gitu kan. Terus masing-masing punya fungsinya sendiri. Pasti setiap kota satelit kota itu punya keunikannya, punya kelebihannya gitu kan. Dulu kalau kita pengembangan daerah tengah kota gitu kan, mereka udah punya kelebihan sendiri. Cuman kan banyak hal yang nggak bisa dibangun lagi di situ. Perlu kota satelit lagi bikin. Contohnya kayak BSD deh, gitu kan. Kalau nggak ada BSD kan kita nggak dapet tuh lingkungan yang enak, nyaman, asri gitu kan. Terus sekarang ada PSN lagi yang di PIK gitu kan. Kita udah lama nih kemarin di BSD gitu kan. Nah sekarang di PSN, dulu kan kita nggak pernah nikmatin garis pantai nggak sih? Bener. Di PIK kan kita ibarat, bisa lihat pantai ya, bisa lihat laut ya, kayak gitu. Nah jadi mereka punya keunikannya masing-masing yang bikin kota satelit ini jadi namanya juga kota satelit, dia mandiri. Dan ibaratnya banyak loh orang-orang dari dari kota satelit satu ke kota satelit lain. Mereka main muter di situ. Cross hiburan. Iya, cross hiburan kan. Keperluan ya. Sama yang dari utara juga mereka butuh juga ke daerah lain gitu. Oke. Dan toh lama-lama juga nyambung nanti akhirnya. Nyambung juga lama-lama justru daripada kita ibaratnya bebanin satu wilayah, dia harus berkembang terus. Itu capek loh menurut saya. Tapi kalau ini di mana-mana bikin kayak partikel kan, partikelnya makin banyak, ujung-ujungnya yang jadi satu kesatuan yang besar. Siap jadi wali kotanya. Waduh, jauh nih Papi. Kita tidak di politik, kita di golf aja. Oke, berikutnya. Dengan harga properti yang lebih terjangkau, pengembangan hunian jauh dari kota itu justru seringkali tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai seperti akses transportasi dan fasilitas kesehatan atau mungkin yang lainnya ya, termasuk tempat ibadah, olahraga dan lain sebagainya. Iya. Fakta. Jadi rumah pinggiran itu agak kekurangan ya fasilitas-fasilitas seperti itu. Faktanya seperti itu memang. Nah memang kendalanya kalau kita terlalu di pinggir, karena pemerintah ini kan yang udah banyak aja belum tentu disiapin, ya kan? Apalagi yang belum banyak kebutuhan gitu. Nah cuman tetap pemerintah kita juga kan nggak menutup mata ketika ada kebutuhan mereka akan bangun. Terus kalau memang ada pihak swasta yang bagus, mereka juga kuat. Mereka akan bangun tuh di beberapa kota satelit kan, akhirnya ada universitas, ada kampus, ada ini tuh segala macam. Nah kebetulan lokasi kita kan dekat sama 2 kota baru yang super lengkap. Sekarang udah ada mall loh, bisa nonton bioskop di situ. Di mana? Ada waterpark. Yang mana nih? Ya kebetulan proyeknya Pak Ci juga di sebelah sana. Itu udah lengkap semuanya. Jadi masyarakat pinggir kota nggak perlu khawatir. Karena udah disiapin kok semuanya. Sebenarnya lapangan golf pun ada tuh. Lapangan golf ya? Ada 2 kan deket-deket situ. Iya betul. Harus main di situ gitu ya. Oke, kita udah di penghujung dari sesi kita hari ini. Thank you banyak. Thank you sudah diundang. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Bro Prianto. Silakan. Oke, ya. Closing statement terkait dengan project kita atau? Terkait dengan project dari Badak Group dan juga dengan sinergi, bagaimana tentang sinergi dan lain sebagainya. Iya. Buat yang nonton ya, sahabat sinergi. Buat sahabat sinergi, jangan ragu untuk kolaborasi. Karena saya belum pernah menemukan satu kerugian pun ketika kita berkolaborasi, kita bersinergi. Jadi nggak usah khawatir. Ide kita diambil orang atau program kita diambil orang, pokoknya udah deh lebur aja kita kolaborasi di sini. Terus buat teman-teman nih yang belum punya rumah, karena kita punya tugas kan Papi untuk bantu teman punya rumah, jangan takut beli rumah, jangan takut beli rumah di pinggir kota, one day jadi kota juga kok. Luar biasa, thank you banget bro. Thank you Papi. Oke, Sobat Sinergi, demikian untuk episode hari ini. Terima kasih dan tunggu di episode-episode
berikutnya dari SOS Podcast dari Sinergi. Siap. Oke, thank you sudah menjadi narasumber hari ini di SOS Podcast. Ada kenang-kenangan dari sponsor kami dari Teh Epika. Siap, diterima. Thank you. Thank you. Oke, Pak Paulus, terima kasih untuk waktunya sudah menjadi host 2 kali ya. Yeah. Yang tadi pagi golfer, yang siang ini developer. Terima kasih Pak Paulus. Sama-sama. Tinggal nunggu Pak Paulus untuk jadi narasumber juga nanti ya. Iya.